di sini adalah menjaga lingkungan alam sekitar. Copy pastekan. Begitu. Ternyata saya mengambil dua nih, yang satu lagi dimensinya kreatif. Nah, kembali lagi ke tadi, cari kreatif, sesuaikan, kemudian elemennya di copy pastekan, sub elemennya juga disesuaikan, tinggal di copy pastekan. Dan kemudian ada nilai rahmatan lil alamin. Seperti sudah dijelaskan juga bahwa ini adalah khas atau khusus untuk madrasah, harus ada RA-nya. Maka di sini kita tinggal dipilih, oh ada berkeadaban, soal individual, maka tinggal copy paste. Yang jadi PR adalah bagaimana caranya kita memiliki kemahiran dalam memilih atau mencocokkan, oh ini cocoknya dengan tema ini cocoknya dengan tema ini. Maka di situ kita harus mengetahui wawasan yang berhubungan dengan atau mengaitkan, mencocokkan antara tema atau subtema yang dipilih dengan dimensi, elemen, subelemen, nilai rahmatan lil alamin dan subnilainya. Begitu ya. Jadi sudah ada. Ibu, bagaimana dengan targetnya ini juga tidak usah berpikir terlalu keras karena targetnya sudah ada. Dari mana targetnya? Dari sini. Misalnya kita pakainya adalah yang pertama itu tadi yang pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, dengan menjaga kelestarian alam. Nah, sub elemennya misalnya tadi yang pertama menjaga lingkungan alam sekitar. Ini untuk fase A, B, C, D, E. Kita tinggal copy paste, mewujudkan rasa syukur, copy pastekan ke yang target ini. Terus yang kedua, kreatif. Tadi sudah ada targetnya. Di sini juga ada, di paling bawah ada kreatif. Targetnya copy pastekan, pindahkan ke sini. Insya Allah mudah ya. Tidak usah berpikir, kecuali kalau Bapak Ibu, saya mah ingin berkreasi. Oh itu mah sangat Masya Allah luar biasa sekali ya. Silahkan. Itu yang ditunggu. Uji nyali, cek abu dikit. Silakan itu dibuat sekreatif mungkin. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Nah kemudian sesudah ini selesai semua, maka masuk ke alur aktivitas dan alokasi waktu. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk tema pertama adalah 106 JP, tema keduanya 104 JP, dan terakhir adalah 106 JP. Nah, silakan di sini ada find temukan, kemudian ada imagine bayangkan, do lakukan, dan share abadikan. Maka di sini tinggal apa? Find temukan, sosialisasi kegiatan, proyek, dan pembentukan kelompok. Pasti di awal itu ada sosialisasi dulu kan? Kita mau ngapain nih? Oh bikin proyeknya apa? Buat apa sih bikin proyek? Tujuannya buat apa? Nah, dibuat jamnya mau berapa JP. Kemudian apa lagi yang ditemukan? Menentukan atau menggali potensi kearifan lokal. Misalnya contohnya ini di Kabupaten Probolinggo. Nah, ngasih materinya atau anak dikasih stimulus untuk atau menggali potensi kearifan lokal, maka kita harus stimulus dulu kan? Harus kasih stimulus dulu, baru anak nanti akan menggali potensi di wilayah sekitarnya. Nah, Bapak Ibu tentukan mau berapa JP. Nah, ini untuk temukan. Berarti anak itu diajak untuk menggali potensi atau mengamati hal-hal yang sesuai dengan temanya. Dan yang kedua ada imagine atau bayangkan. Berarti di sini anak diajak untuk menganalisis yang sesuai dengan taksonomi Bloom ya, silakan dilihat lagi. Menganalisis, menentukan kearifan lokal mau berapa JP, kemudian mengidentifikasi alat dan bahan kerajinan tangan. Ingat, kalau misalnya ada kerajinan tangan, berarti itu harus ada alat dan bahan. Maka di sini juga harus ditulis alat dan bahan apa nih yang akan digunakan. Maka itu juga membutuhkan waktu untuk merancang alat dan bahan dan pembagian tugas masing-masing anggota kelompok. Jadi Bapak Ibu di sini harus mengarahkan anak, si anak itu harus bekerja semua. Tapi ingat, sesuai dengan potensinya. Kalau anaknya tidak bisa membuat kerajinan tangan, jangan taruh di situ. Tapi anak ini ahli dalam membuat rencana biaya, ya taruh di situ. Itu disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi, ya. Makanya tadi ada tes diagnostik. Kemudian ada do lakukan. Baru di sini kita akan anak-anak itu akan praktiknya membuat dari hasil imagine ini. Dibuatlah berapa JP. Biasanya ini paling banyak ya waktunya ya ketika anak membuat
kerajinan tangan. Dan terakhir share untuk melakukan sosialisasi apakah hasil produknya akan diekspokan, dipamerankan atau hanya berupa misalnya presentasi atau dengan metode lainnya. Itu berapa JP. Ketika ditotalkan ini harus 106 JP. Ketika di jumlah Jawa ini kok baru 104, berarti silahkan ditambahkan lagi ke alur aktivitas ini. Ingat Bapak Ibu, ini harus memakai nomornya. Di sini 1, 2, 3 lagi, tapi berkelanjutan sampai akhir mempresentasikan laporan pelaksanaan. Kenapa? Karena akan berhubungan dengan pemetaan aktivitas yang terkait. Dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila. Lagi-lagi nggak usah puyeng, tinggal copy paste dari yang atas tadi. Dimensinya apa, subelemen, targetnya apa. Nah, di sini lagi yang berhubungan dengan target ini kegiatan yang mana nih? Begitu. Oh, ternyata pada hal ini yang berhubungan 1 sampai 8. Tinggal ditulis 1 sampai. Berikutnya, yang kreatif yang menghasilkan karya dan tindakan, tinggal copy paste yang di atas, targetnya juga sama. Mana yang berhubungan dengan target, tinggal ditulis nomornya di sini. Begitu. Nah, sudah selesai. Yuk kita lanjut ke nilai rahmatan lil alaminnya. Tadi ada ta'aruf sama dinamis dan inovatif. Karakternya tinggal di copy paste, targetnya tinggal di copy paste sama. Mana yang sesuai dengan karakter sosial, mana yang sesuai dengan berbudaya dan peduli lingkungan. Tinggal dimasukkan angka-angkanya saja, tidak susah dengan deskripsinya. Berikutnya adalah mata pelajaran kolaboratif. Tadi sudah jelaskan sama Bu Wakur, mata pelajarannya apa saja, tinggal dituliskan. Materi pokok berarti guru yang bersangkutannya yang hafal, yang berhubungan dengan subtemanya. Tadi kerajinan tangan. Oh, berarti kearifan lokal. Ada nih di sosiologi, masukkan materi pokoknya apa. Di seni kriya ada nih materi kerajinan tangan, kata gurunya teh, tinggal dimasukkan. Begitupun dengan ekonomi, bahasa Kurdis dan akidah akhlak. Gitu ya, berarti ini kita harus menanyakan kepada gurunya. Kalau misalnya gurunya sibuk, ada kegiatan, gampang ada Google, tinggal dibuka materi nanaon, tinggal dimasukkan ke sini, seperti itu. Berikutnya jadwal. Nah, ini penjadwalan harusnya biar anak itu melakukan sesuai jadwal dan tidak melebihi batas waktu yang sudah ditentukan selama 10 hari tadi. Nah, ini kemana Bu acuannya? Acuannya adalah ke hal-hal apa saja yang harus kita lakukan. Yang pertama, sosialisasi proyek. Itu ada di sebentar, mana nih jadwal aktivitas. Nah, di sini alur aktivitas, tinggal di copy pastekan. Sosialisasi kegiatan proyek dan pembentukan kelompok, copy pastekan ke sini. Nah, ke sini sosialisasi proyek dan pembentukan kelompok 1 sampai 3 JP. Mau tanggal berapa kita pakainya? Berikutnya, jadi isi dari tahapan proyek adalah copy paste dari alur aktivitas. Ya, cuman nanti kita harus menyertakan tanggalnya. Mau tanggal berapa nih? Mengacunya ke JP 1 sampai 3 JP ini misalnya teh di tanggal 20, karena kita kan 11 JP ya. 11 JP. 20 Oktober tadi 1-3 JP untuk membentuk kelompok, untuk literasi Al-Quran hadisnya, menggali potensi kearifan lokal. Di tanggal 20 berarti 1 hari nih kita mengerjakan ini. Jadi di sini Bapak Ibu guru membuat penjadwalan tentang kegiatan proyeknya. Begitu. Sudah selesai membuat jadwal, baru kita ke rencana aktivitas. Tulis kembali tadi 1. Kegiatan pertamanya apa? Tes. Aku daripada karena dulu. Jadi tinggal ketik lagi
Dijelaskan kan? Ketika di kegiatan inti, guru misalnya memberikan literasi agar anak bisa mengerti apa bla bla bla. Nah, di sini dijelaskan. Nah, kalau misalnya di situ ada tugas, misalnya tugasnya misalnya merangkum materi, maka sertakan rubriknya, kemampuannya sampai mana dan tujuannya untuk apa, tujuan dari kegiatan ini. Azan, kita rehat dulu sebentar. Baik, Bapak Ibu sekalian, berhubung waktunya minim, jadi dicukupkan untuk sesi pertama. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan tadi diperhatikan betul karena ini adalah sebagai alat utama untuk pembuatan P5P2RA ini, begitu ya saudara-saudara sekalian. Baik, kita istirahat. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.